A rhapsody for you and me, and every melody is timeless. Life was stringing me along, then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Teman-teman semua, pada video kali ini saya akan mengawalinya dengan sebuah pantun. Begitu luas lautan yang harus kita dalami, begitu luas wawasan yang harus kita dalami. Nah, teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk kita semua yang pada saat ini menonton video saya. Assalamualaikum, salam sejahtera, namo buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Rukun Farida Sidabutar dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas UTS yang diambil oleh Bapak Immanuel Silitonga SPD MPD. Teman-teman semua, menurut Aris Soimin tahun 2014 nomor 105, model pembelajaran mind mapping merupakan model pembelajaran yang dapat mengembangkan kreativitas, kemudian keaktifan, daya hafal, pengetahuan, dan kemandirian siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut Miss Halko dalam Tony Buzan tahun 2013 nomor 2, mind map adalah alternatif pemikiran keseluruhan otak terhadap pemikiran linear. Mind map menggapai ke segala arah dan menangkap berbagai pikiran dari segala sudut. Nah, Tony Buzan mengungkapkan ada 7 langkah dalam membuat mind map. Yang pertama itu, sediakan kertas kosong. Nah, yang kedua, gunakan gambar atau foto untuk ide sentral. Yang ketiga, gunakan warna. Yang keempat, hubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat. Nah, yang kelima, buatlah garis melengkung dan bukan garis lurus. Yang keenam, gunakan satu kata kunci untuk setiap garis. Yang ketujuh, gunakan gambar pada setiap cabang mind map. Nah, cukup simpel kan langkah-langkah ini? Nah, karakteristiknya nih teman-teman, dengan kita melihat gambar, bunyi, aroma, pikiran, dan perasaan, dan memisah-misahkan ke dalam bentuk linear, misalnya ini dalam bentuk tulisan atau orasi, saat otak mengingat informasi, biasanya dilakukan dalam bentuk gambar, warna-warni, simbol, bunyi, dan perasaan. Nah, teman-teman semua, kelemahan dari model mind map ini adalah waktu terbuang untuk menulis kata-kata yang tidak memiliki hubungan dengan ingatan. Yang kedua, waktu terbuang untuk mencatat kembali kata-kata yang tidak perlu atau membaca kembali kata-kata yang tidak perlu. Nah, yang ketiga, waktu terbuang untuk cari kata pengingat. Nah, yang keempat, hubungan kata kunci pengingat terputus oleh kata-kata yang memisahkan. Nah, yang kelima, kata kunci pengingat terpisah oleh jarak. Nah, itu adalah kelemahan dari model mind map ini, teman-teman. Nah, penasaran kan dengan apa sih kelebihan dari model mind map ini? Nah, Miss Halko dalam Tony Buzan tahun 2008 nomor 8 mengatakan begini. Kelebihan dari model ini adalah mengaktifkan otak, kemudian memberikan akal kesusutan mental. Nah, yang ketiga, memungkinkan kita berfokus pada pokok bahasan. Nah, yang keempat, membantu menunjukkan hubungan antara bagian-bagian informasi yang saling terpisah. Nah, yang
kelima, memberi gambaran yang jelas pada keseluruhan dan perincian. Nah, yang keenam, memungkinkan kita untuk mengelompokkan konsep, membantu kita membandingkannya. Nah, teman-teman sekalian, jangan kita terpaku pada kelemahannya saja. Nah, kelebihannya kan ada juga 6 kelebihan. Nah, menurut Alansyah tahun 2009 nomor 23, ada 7 manfaat dari model mind map ini. Yang pertama itu dapat melihat gambaran secara menyeluruh dan jelas, teman-teman. Nah, yang kedua, dapat melihat detailnya tanpa kehilangan benang merah antara topik atau antar topik. Nah, yang ketiga, terdapat pengelompokan informasi. Nah, yang keempat, teman-teman, menarik perhatian mata, menarik perhatian mata yang tidak membosankan. Yang kelima, memudahkan kita untuk berkonsentrasi. Nah, yang keenam, proses pembuatannya menyenangkan karena melibatkan gambar-gambar, warna-warni, dan lain-lainnya. Yang ketujuh, mudah mengingatnya karena ada penanda-penanda visualnya. Nah, langkah-langkah pembelajaran dengan model mind map ini sangatlah tidak sulit. Tetapi kita diajak untuk kreatif dalam memberikan warna pada setiap garis-garis dan benang-benang merahnya. Nah, teman-teman sekalian, pasti penasaran kan? Secara garis besar, kegunaan dari peta konsep atau mind map ini adalah kita mampu menyelidiki sebagaimana pengetahuan siswa terhadap materi hari ini. Kemudian kita mengetahui bagaimana cara belajar mereka, kemudian mengungkapkan miskonsepsi, dan kita melakukan adanya evaluasi terhadap hasil yang mereka presentasikan. Teman-teman semua yang saya banggakan, ada nih macam-macam peta konsep menurut Nur tahun 2000 bagian B, yaitu 4 konsep atau 4 peta konsep. Yang pertama itu pohon jaringan, yang kedua rantai kejadian, yang ketiga peta konsep siklus, yang keempat peta konsep laba-laba. Nah, teman-teman yang saya banggakan dan yang saya cintai dimanapun Anda berada, demikianlah presentasi saya mengenai model mind map. Nah, sebagai pendidik, kita diharapkan untuk lebih kreatif dalam mengembangkan model-model pembelajaran yang akan kita presentasikan kelak. Nah, demikianlah presentasi dari saya ucapkan